Zikrullah itu menjadi alat untuk menyeimbangkan, penyeimbang. Zikir ini kunci dari semua. Miftahus sudur, miftahul jannah, gitu ya. Jadi pembuka segalanya, penyelesai solusi segalanya, semua dengan zikrullah. Hanya saja keyakinan kita terkadang susah mengejar itu, yakinnya tentang zikrullah ini. Kita kan baru yakin kalau ada bukti dulu. Kalau kita kalau belum ada bukti, yakinnya masih setengah itu. Kalau sudah ada buktinya, yakinnya benar-benar 100%. Apa nanti buktinya, dengan cara apa dibuktikan, yang penting ada bukti, kita baru yakin biasanya gitu. Harus ada bukti dulu. Padahal sebetulnya bukan tanpa buktian, hanya kita nggak sadar saja bahwa kita sudah dibuktikan sebenarnya dengan zikrullah itu. Cuma kita nggak sadar. Misalnya dengan selalu kita diberi sehat, itu sebetulnya bukti itu. Dengan sehat itu, dengan selalu ketika ada kesulitan lalu diberi kemudahan, itu bukti sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita ngehnya nggak ke zikrullahnya, tapi ke hal yang lain. Padahal zikir ini kunci dari semua. Tapi ketika barang siapa kita yang dengan cerdasnya menghubungkan segala persoalan dunia dengan kunci zikrullah, maka ini luar biasa. Makanya para pengamal toriko, ya, torikonya apapun torikonya, apalagi torikonya yang dari Suryalaya ini, TKN ini, selalu nggak bisa lepas apa yang disampaikan kembali ke zikir, selalu begitu. Mau kemana misalnya, lagi-lagi ke zikir kunci, karena kunci nggak bisa lepas tuh dari kunci ini. Selalu diarahkan, dikembalikan ke situ supaya kita tersadarkan betul akan zikrullah ini. Kita doakan semoga Teh Ria Absari binti Irianto sedang miladin ulang tahun tuh, istri dari Kang Cecep ya. Dan doakan mudah-mudahan panjang umur dan barokah, selalu diberikan kesehatan, dan semoga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak putra putri yang soleh dan solihah, dan tentunya semoga segala hajatnya, segala urusan fitin wa dunya wal akhirah senantiasa menyertai keberkahannya untuk keluarga dari Teh Ria Absari ini. Dan tentunya mungkin ada ikhwan kita, akhwat kita yang hari ini juga sama berulang tahun ya, kita tidak tahu milad. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan di dalam khidmah ini, majelis ini, tentang bahwa ada satu kalimat, bolehlah disebut apa namanya, ini kaul ulama ya, dan sebetulnya ini hadis baginda Rasul. Jadi terkadang kita ini menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu, sebenarnya kita mengamalkan dalil, kita sudah mengamalkan ilmunya, hanya saja tidak hafal dalilnya. Seringkali begitu kita. Jadi ilmunya belum tahu, hadisnya nggak hafal, tapi kita sudah berlaku itu. Banyak hal itu, ya. Misalnya saya sendiri seringkali baru ngeh nih, dapatkan pelajaran dari Al-Quran hadis. Ada pelajaran tuh ya, kalau di sanawiyah atau ya, ibtidaiyah itu materinya Al-Quran al-hadis, Quran hadis lah, ada akidah akhlak, ada Quran hadis, itu di sanawiyah itu. Baru ketemu hafal hadisnya, secara maknawinya saya pernah melakukan itu gitu. Oh ini loh hadisnya gitu. Jadi kadang-kadang ilmu belakangan munculnya. Dan itu dengan begitu lebih menguatkan.
Kalau ilmu dahulu yang didapatkan, ya, misalkan ilmu dulu, amalnya belum. Nah, kadang-kadang untuk mengamalkan ilmunya seringkali terganggu, susah kadang-kadang mau mengamalkannya ya. Tapi kalau diberjalankannya, gitu ya, di dalam perjalanan amal, lalu kemudian diperolehlah ilmu dari situ, pemahamannya, dalilnya misalnya. Jadi memang namanya dalil itulah yang artinya sesuatu keterangan yang menunjukkan. Dalil itu kan begitu. Berarti ada madlul, ada dalil, ada madlul. Madlul itu yang ditunjuki dalil itu. Jadi ada ikhwan kita yang punya pengalaman perjalanannya yang luar biasa, beraneka ragam. Ada yang apa namanya, yang putihnya, yang hitamnya, kira-kira begitu tuh. Dengan perjalanan zikrullah yang diamalkan, ketika ngobrol biasa, ngobrol warung kopi gitu ya, dia ceritakan pengalaman yang dia alami. Lalu saya perhatikan, saya dengarkan, oh ini hadis semua sebenarnya. Ini yang dia bicarakan, dia amalkan, berarti dia sudah mengamalkan hadis Rasul ini. Enggak. Berarti dia mengamalkan ayat Quran ini, hanya saja dia nggak tahu dalilnya gitu ya. Dan itu akan lebih luar biasa sebetulnya. Nah, jadi hadirin, artinya perjalanan hidup dunia ini, nah, seringkali gitu ya. Dan ad-dunya ka'abiri sabil. Jadi hidup dunia itu ibaratnya keadaan, satu keadaan kita berada di satu seperti adanya kita di simpangan jalan, atau seperti ada kita di jembatan yang dilewati. Jadi sebenarnya dunia hanya dari sini ke sana gitu, tidak jauh dan tidak lama, sebentar saja dunia ini. Mau hidup kita berapa tahun ya, dibanding negeri akhirat tidak ada apa-apanya, sebentar dunia ini. Nah, karena sebentar hidup dunia, maka mari kita sama-sama memanfaatkan waktu dunia kita ya. Nah, panjangnya umur Teh Ria ini ya, kita pun gitu, semakin bukan bertambah sebetulnya, semakin berkurang dari jatah, karena masalah umur sudah takdirnya jelas, nggak bisa dirubah itu. Salah satu yang nggak bisa dirubah itu umur, waktu, saat. Mau misalnya kita apa namanya, menjaga kesehatan sedemikian rupa, melakukan treatment segala rupa dengan herbal dan seterusnya, toh sudah dijatah umur kita masing-masing ini gitu. Tapi ikhtiar, lagi-lagi ikhtiar menjadi wajib ya, untuk menjaga diri. Termasuk kematian. Kematian pun sudah ditentukan kadar waktunya, kapan. Untung kita diberitahu, nggak diberitahu kapan kita mati. Untung gitu. Jadi kita perlu dan wajib meyakini di dalam iman kita perkara-perkara gaib kan itu ya. Nah, termasuk kematian kan gaib bagi kita, nggak tahu gaib itu. Coba kalau kita diberitahu kapan matinya, waduh, belum tentu sampai pada waktunya sudah mati duluan, kepikiran. Takut ya. Gitu. Termasuk rizki. Rizki itu sudah pasti, tapi ikhtiar wajib. Jadi di dalam menempuh perjalanan hidup yang sebentar, ikhtiar wajib dilakukan, tapi karena masalah-masalah ada yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditambah, dikurang kadar seperti rizki, maka di dalam memperoleh itu, di dalam kasab dunianya, ya biasa saja, jangan terlalu toh masing-masing kita sudah ada kadar rizkinya. Seberapa kita sampai kita habiskan waktu kita siang malam untuk urusan dunia, ya segitu-gitu aja jatahnya gitu. Tapi ikhtiar belum, makanya di dalam ikhtiarnya
yang sedang-sedang saja. Nah, ambil tengahnya, gitu ya. Jangan juga terlalu, jangan juga tidak dilakukan, karena itu wajib dilakukan bentuk ikhtiar. Tapi yakinlah, seberapa kita berikhtiar, pada akhirnya kadarnya sudah ditentukan. Jadi kalau catatan di sana, Asep ini nggak akan kaya, gitu. Ya seberapa saya dengan upaya sedemikian rupa, pendidikan tinggi misalnya, punya keahlian misalnya, ya tetap segitu-gitu aja, nggak bakalan kaya catatannya, gitu. Ya, si A kalau urusan rizki ini adanya di kadar angka 5 misalnya, ya sudah di 5 aja, nggak bakal naik, nggak bakal turun juga, gitu. Tapi yang lain dikasihnya angkanya 9 untuk dunia, ya belum tentu akhirat, beda lagi. Nah, angka-angka itu, angka-angka dunia, kadar-kadar dunia itu berlaku hanya dunia, dan itu ujian. Nah ini hati-hati, semua kita ujian dunia ini. Yang kaya diuji dengan kayanya, yang miskin diuji dengan miskinnya, yang sehat diuji dengan sehatnya, yang sakit diuji dengan sakitnya, semua. Maka yang beruntung, yang berbahagia adalah ketika dia bisa menerima takdir itu dengan legowo, dengan kepasrahan bahwa ini sudah takdir Allah, lalu kita hanya perlu berpasrah diri pada Allah. Itu yang luar biasa, gitu ya. Kalau misalkan sudah memang nggak ada kadarnya, lalu kita berkeluh kesah, ya sudah memang kadarnya begitu, akhirnya dengan keluh kesahnya jadi pikiran, dengan pikiran yang terganggu jadi sakit, jadi terganggu semua jadinya. Nah, tapi di dalam ujian ini juga ketika hubungannya dengan negeri akhirat, nah ini juga harus waspada di dalam mensikapinya. Contoh misalnya, ada hadis baginda Rasul, bagi para orang-orang soleh, gitu ya, maka ketika orang soleh diuji dengan sakit jasmaninya, maka itu sesungguhnya, gitu loh, beda dengan sakitnya jasmani orang yang biasa, bukan soleh catatannya, gitu. Tapi bagi orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, maka sakitnya itu akan membawa keberkahan di kemudian hari. Sakitnya itu adalah satu proses ketika ruhani diberjalankan melebihi jismaninya. Jadi antara ruhani dengan jasmani diberjalankan Allah di dunia, tetapi ada sebagian kita yang melebihi kapasitasnya, ruhaninya lebih cepat daripada jasmaninya. Ruhaninya lebih cepat naiknya dibanding jasmaninya, maka yang terjadi adalah itu, ketika terjadi ketimpangan, tidak seimbang, maka jatuhnya sakit. Itu tuh bagi orang yang soleh itu. Jadi sakitnya bentuk itu. Sama ketika para nabi dan rasul ketika menerima wahyu sedemikian rupanya, sakit, wah seperti ada gemerincing yang, nah kan itu, tapi nggak kuat telinga ini menerima itu, menerima limpahan yang nilai dan kadarnya yang luar biasa. Jadi kalau ketika jasmaninya terbatas kemampuan, lalu rohaninya melebihi, maka terjadi sakit jadinya. Makanya ada orang yang jenguk yang sakit, yang sakitnya orang soleh, ya yang jenguk juga orang soleh, makanya diberi paham, diberi pengetahuan itu ya. Kalau kita kan umumnya kita jenguk orang sakit, kita mendoakan kan, kita mendoakan yang sakit. Ini beda, dia datang mengunjungi ke rumah sakit, mengunjungi yang sakit malah minta didoakan, kan aneh itu. Bukannya kita yang mendoakan yang sakit, tapi yang sehat datang untuk minta doa sama orang yang sakit. Jadi itu balik.
Karena meyakini bahwa sakitnya orang soleh itu mereka sedang diberjalankan ruhaninya melebihi dari jismaninya. Oh, jadi sedang ditingkatkan derajatnya secara ruhiyahnya, ya. Nah, jadi di dalam perjalanan ini memang seperti itu, ya. Jadi makanya ketika hubungannya dunia yang kasat mata yang di sini saat ini yang sebentar, lalu manusia yang hidup di dalamnya yang terdiri dari dua jasmani dan ruhaninya, maka tentunya sikapnya harus dua, pemahamannya dari dua arah itu, jismani, ruhani, jangan di jasmaninya. Jangan sekedar lahiriahnya, jangan sekedar termasuk sekedar rohaninya tanpa jasmaninya. Jadi dua-duanya berjalan, dua-duanya benar-benar disiapkan betul. Nah, begitu ya, makanya zikrullah itu menjadi alat untuk menyeimbangkan, penyeimbang. Zikir ini kunci dari semua. Miftahus sudur, miftahul jannah, gitu ya. Jadi pembuka segalanya, penyelesai solusi segalanya, semua dengan zikrullah. Hanya saja keyakinan kita terkadang susah mengejar itu, yakinnya tentang zikrullah ini. Kita kan baru yakin kalau ada bukti dulu, kalau kita kalau belum ada bukti yakinnya masih setengah itu. Kalau sudah ada buktinya yakinnya benar-benar 100%. Apa nanti buktinya, dengan cara apa dibuktikan, yang penting ada bukti, kita baru yakin biasanya gitu. Harus ada bukti dulu. Padahal sebetulnya bukan tanpa buktian, hanya kita nggak sadar saja bahwa kita sudah dibuktikan sebenarnya dengan zikrullah itu, cuma kita nggak sadar. Misalnya dengan selalu kita diberi sehat, itu sebetulnya bukti itu. Dengan sehat itu, dengan selalu ketika ada kesulitan lalu diberi kemudahan, itu bukti sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita ngehnya nggak ke zikrullahnya, tapi ke hal yang lain. Padahal zikir ini kunci dari semua. Tapi ketika barang siapa kita yang dengan cerdasnya menghubungkan segala persoalan dunia dengan kunci zikrullah, maka ini luar biasa. Makanya para pengamal thariqah, ya, torikohnya apapun torikohnya, apalagi torikohnya yang dari Suryalaya ini, TKN ini, selalu nggak bisa lepas apa yang disampaikan kembali ke zikir, selalu begitu. Mau kemana misalnya, lagi-lagi ke zikir kunci, karena kunci nggak bisa lepas tuh dari kunci ini, selalu diarahkan, dikembalikan ke situ supaya kita tersadarkan betul akan zikrullah ini. Nah, jadi hadirin, tadi ada beberapa yang baru mendapatkan talqin, bersyukur ya. Tinggal kita mohonkan pada Allah hidayah untuk mengamalkan. Jadi hidayah untuk talqin, hidayah yang lain dengan hidayah mengamalkan. Jadi ada hidayah talqinnya, tapi juga ada hidayah mengamalkannya. Jadi kita mohonkan pada Allah dua-duanya tuh, setelah talqin lalu diamalkan, gitu ya. Sekalipun di dalam mengamalkannya ya baru sebatas semampunya lah, tapi sudah alhamdulillah kita diberi kemampuan. Yang penting selalulah kita mohon kemampuan itu Allah berikan. Yang penting dengan kemampuan kita masing-masing, kadarnya yang sudah ditentukan Allah ini, pada akhirnya mohon pada Allah, kita disampaikan pada akhirnya usul pada Allah, itu aja kuncinya. Ya, masalahnya nanti ada yang bareng-bareng sampainya, ada yang mungkin hanya selisih berapa menit saja bedanya, ada yang mungkin berjam-jam tapi ketemu juga di finishnya, gitu aja. Yang penting ketemulah di finishnya nanti gitu. Tapi kita sih berharap bareng-bareng gitu ya, sampai sama-sama. Nah, dengan bimbingan mursyid kita dibimbing bersamaan, bareng-bareng. Nanti kalau dengan guru mursyid ini yang mengantarkan kita, jadi diperjalankan nanti sama-sama, ketemunya bareng di finish yang sama. Dengan kalau capek bareng-bareng, kalau merasa nikmatnya sama-sama, gitu. Jadi itu ya hadirin rahimakumullah. Lalu di majelis yang mulia ini
Saya juga ingin menyampaikan dan mengajak kita semua agar betul-betul tergerak ya ke khidmah kita kepada guru kita, kepada Suryalaya ini, yang bulan September nanti Hajat Akbar Milad yang ke-120 tahun. 120 tahun itu usia dunianya Abah Sepuh. Abah Sepuh itu wafat di usia 120 tahun. Dan Abah Sepuh pendiri dari Pondok Pesantren Suryalaya. Dan Abah Sepuh yang punya tanbih. Nah, itu jadi tanbih Abah Sepuh. Itu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita agar kita mampu menjadi pengamal tanbih ini. Ya, nggak apa-apa kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu keterangan hadis dan seterusnya. Yang penting tanbih itu kan sudah jelas, tinggal kita ikuti saja arahan tanbihnya. Kita tinggal gambar, tinggal nyontoh, lalu amalkan. Jadi sudah mudah sebetulnya. Jadi nggak dikasih teka-teki, tidak dikasih labirin. Kita jelas tanbih itu, 1, 2, 3-nya jelas. Tinggal yuk mana yang mampu kita amalkan dulu tanbihnya, amalkan. Mana yang belum mampu, ya bersabar, terus berupaya, dan jangan berputus asa. Salah satunya misalkan kan beberapa kali diulang agama negara itu tanbih itu. Bagaimana cara kita mengamalkan tanbih dari sisi harus mentaati agama dan negara ini? Nah, itu tuh diolah di situ. Jadi kalau mau diskusi, kalau mau kajian itu kajian bagaimana mengkaji supaya kita mampu mengamalkan ini, dan bentuknya seperti apa nih taat agama dan negara ini, dari sisi mana nih ketaatan kita yang harus kita bangun. Nah, di situ tuh kaji tuh didiskusikan sehingga melahirkan satu bentuk contoh real gitu kan dari amanah tanbih itu. Lalu misalnya dari penjabaran tentang akhlak kepada orang yang di atas kita dengan sesama dan di bawah, dikaji itu bagaimana nih aplikasinya. Itu yang kalau mau diskusinya di situ, jangan nanti diskusi hal-hal yang gaib lah, wah dibicarakan tuh macam-macam. Udah mah gaib nggak kelihatan, wah diperbincangkan, dipermasalahkan. Udah kemana lagi ngalor ngidul gitu ya. Udah yang rilis saja lah kita mah. Yang kita sampaikan, kita kaji yang real, yang ringan, yang mudah, yang nyata lah. Gitu ya. Sesuatu yang tidak nyata jangan terlalu ini dalam ininya, jauhnya, nanti khawatirnya malah nggak ini dalam pembahasan itu ya. Kalau menyimpang gimana tuh, nyimpang jauh begitu. Jadi hal-hal yang nyata, yang jelas, yang bisa diukur gitu aja kan. Kalau urusan rohani susah ngukurnya. Jadi biarlah urusan rohani berjalannya dengan tuntunan bimbingan mursyid, sudah itu pasrahkan saja ke mursyid urusan rohani, jangan banyak dikaji di situ. Urusan pengkajian kita bukan di situ, hal-hal yang nyata, yang real, yang mudah, yang sederhana saja gitu ya. Tapi bukan dalam arti mengurangi nilai, malah itu luar biasa nilainya ketika kita mampu mengkaji tanbih ini, bagaimana cara tanbih ini menjadi aplikatif dalam kehidupan. Itu kan luar biasa. Jadi ini tiap bulan sekarang dibacakan tanbih, kita dengar. Yang baca juga belum mengamalkan, kita yang mendengar juga belum mengamalkan. Padahal jelas tanbih itu dibacakan ya. Dan mestinya sih beberapa kali manakib sudah hafal juga tanbihnya. Nah, di sini ada yang sudah hafal nggak tanbihnya? Kalau misalnya nggak ada buku tanbihnya, kira-kira manakibnya mau selesai atau lanjut? Kalau nggak ada buku tanbihnya. Saya pernah itu. Jadi waktu itu perjalanan Malaysia Thailand. Jadi kita nggak tahu bahwa mau ada manakib ya, jadi tidak dadakan manakibnya. Pada ini suruh petugas siapa yang mau ini nanya kan, mana tanbihnya nah, gitu kan. Wah nggak ada, pada mau mundur tuh. Saya bilang nggak usah repot-repot kan, sekarang zaman teknologi, buka aja tuh di Google.
Akhirnya buka Google kan, ketemu tuh tanbihnya. Nah, kalau itu terjadi, Bapak Ibu gimana? Misalnya sinyal nggak ada nih, kan mau buka Google juga kalau sinyal nggak ada nggak nyambung juga. Yang hafal nggak ada, tapi kita manakib. Nah, tanbihnya gimana tuh? Siapa yang mau baca tanbih di situ? Nah, jadi kalau dalam situasi itu, maka sampaikan saja intisari tanbihnya. Kita ingat apa di tanbihnya, tentang apa, sampaikan di situ. Gitu aja. Jadi kalau memang di kondisi situ nggak mesti harus kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, karena nggak ada bukunya dan nggak ada yang hafal. Tapi kita tahu intisari tanbih itu, ya sampaikan. Itu aja, sama. Itu ya caranya. Jadi yang penting ketika menghadapi situasi yang memang darurat, kita nggak usah ragu, yakinkan ke arah mana kita ngambil keyakinannya, ya sudah, ikuti saja gitu. Jadi jangan sampai gara-gara itu nggak jadi manakib. Gimana ceritanya kalau para aulia sudah hadir, kita batalkan? Gimana coba tuh? Kita mau manakib, sudah terdengar para arwah-arwah suci ini, al-arwah al-muqaddasah ini. Tahu di sini mau ada manakib, jauh-jauh hari mereka sudah dengar. Kan beda pendengaran telinga kita dengan pendengaran mereka. Mereka itu tidak teriring dengan batas waktu. Yang di Amerika udah tahu duluan, dia datang. Oh gitu. Datangnya lebih cepat dibanding kita lagi. Ceritanya sudah kumpul karena mau manakib kan. Ya jangankan mereka para arwah al-muqaddasah yang suci, para arwah suci. Mereka itu jin, ifrit, itu pun sama mengharapkan karomah Sultan Aulia itu, sekalipun ifrit. Karena terasanya beda karomah Sultan Aulia ke mereka ini. Jadi kalau mencium wangi, mereka juga merasakan wanginya, sehingga mereka pun ingin hadir di majelis manakib itu. Tetap keinginannya kuat, tapi ya karena ifrit, gitu kan. Jadi sesuatu yang kita sebutlah yang jahat itu misalnya negatif dengan positif, nah gitu ya. Kalau misalnya ketemu dengan panas, dengan dingin, ya begitu. Hitam, putih misalnya. Tapi semua itu, wah mereka sudah mencium tuh wanginya tuh. Nah ceritanya sudah kumpul kan. Lalu dibatalkan nih oleh LD misalnya. Gara-gara nggak ada yang bisa tanbih. Ini bisa jadi bukan hanya itu, ifrit bisa ikut sentil itu. Itu ya. Nah coba dengan dari pengalaman itu, ini coba ada, kalau apalagi yang biasa ya, yang biasa suka membaca tanbih, sedikit-sedikit dihafal coba. Gitu ya, sedikit-sedikit dihafal supaya memang ketika menghadapi situasi tadi ada yang hafal lah. Di sana itu ada yang concern di tanbih, dia hafalkan tanbih gitu ya, sambil juga dia tidak sekedar menghafalkan seperti hafalan-hafalan pelajaran sekolah kuliah, tidak, tapi sambil dia tetap dijaga adabnya seperti dia manakib ya, tanbih itu, tapi dia hafal. Jadi tidak sekedar niat hafal, tidak meniatkan hafalan. Ada yang sampai hafal, ada yang dia fokusnya ingin menghafalkan manukobahnya, ada paling tidak pembukanya, khutbahnya dihafal. Nanti ketika baca mankobah yang dibacakan bulan ini, mankobah berikut, nah itunya. Tapi ada satu juga yang coba hafal. Jadi jangan juga nanti khutbahnya hafal, mankobahnya nggak hafal, bukunya ketinggalan. Jadi jangan sampai nanti manakibnya nggak baca mankobah, tanbihnya ada yang hafal, begitu mankobahnya nggak ada yang hafal. Satu saja, mana yang kira-kira kok saya dengar mankobah ini ya. Nah itu coba mana hafal tuh, dihafalin. Nah kalau berbicara mankobah, ini pernah pengalamannya almarhum bapak saya sendiri di Cianjur, Ang Pengesang. Jadi waktu itu nggak ada mankobahnya dan nggak ada yang mau tampil untuk baca mankobah. Akhirnya
Beliaulah yang pimpin mankobahnya. Saya juga baru lihat, baru dengar beliau baca mankobah dihafal, nggak dibaca bukunya. Udah gitu, baca mankobahnya yang disampaikannya Arab lagi, bukan bahasa Sunda Indonesia. Selalu beliau seneng kalau baca mankobah itu yang ini, yang ada satu pemuda katanya ya, yang hidupnya penuh dengan maksiat, selamanya maksiat, tapi hanya satu mahabbah sama Tuhan saya. Itu yang sering beliau baca. Jadi rupanya beliau dengan mankobah itu lebih ini. Jadi sampaikan gitu, ada seorang pemuda yang hidupnya penuh dengan dosa dan maksiat, tidak ada baiknya tuh, tidak ada solehnya nih pemuda ini. Tapi cinta, mahabbah kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Kecintaannya melebihi malah para muhibbinnya. Jadi ketika ada orang yang berani-berani memfitnah, menzolimi atau mengata-ngatain yang jelek tentang Syekh Abdul Qadir, dia yang paling depan. Kalau perlu nyawanya diinikan. Oh gitu tuh pemuda ini. Mahabbahnya beda. Gitu ya. Tapi apa yang tuntunan-tuntunan Tuhan saya tidak diamalkan. Ya orang penuh dengan dosa maksiat, tidak pernah berbuat baik dan ibadah istilahnya. Tapi kalau urusan bela Tuhan saya, oh kalah, para muhibbinnya kalah dengan dia. Kalau dia siap dengan nyawanya istilahnya gitu. Nah, dengan itu, dengan kemahabbahan yang kuat kepada Sultan Aulia, maka akhirnya diselamatkan Tuan Syekh dengan karomahnya. Wah, kan itu luar biasa tuh. Jadi sampai ketika wafatnya, lalu ditanya, sampai kebingungan Malak Munkar wa Nakir ini. Kebingungannya kan ada mankobah tuh sampai bolak-balik tanya ke Allah kan. Bingung ini mayit ini, katanya jenazah ditanya marrobuka, jawabnya Abdul Qadir kan. Ketika ditanya lagi siapa nabimu, jawabnya Abdul Qadir juga. Siapa imamu, Abdul Qadir lagi jawabannya. Bingung makin. Tapi ya, ketika mau digada, disiksa, baru di situ Tuan Syekh dengan karomahnya menghadang itu kan gitu. Udah, ini muridku kata Tuan Syekh kan. Kalau mau tanya aku aja. Wow. Nah akhirnya karena Tuhan Syekh Sultan Aulia kekasih baginda Rasul dan kekasihnya Allah, ya akhirnya malaikat pun tidak berdaya. Kan gitu ya. Jadi itulah karomah. Jadi karomah itu melebihi logika, dari logikanya, melebihi dari apapun lah. Sesuatu yang menurut kita mustahil dengan karomah itu menjadi tidak mustahil itu. Kan tadi masa malaikat istilah kalah misalnya, kalau bicaranya kalah tuh di situ. Nah, jadi kalau karomah, kalau mukjizat, karomah, maunah. Nah, untuk yang orang-orang soleh maunah disebutnya, jangan bilang karomah. Kalau karomah untuk para aulia. Selain pangkatnya aulia, berarti solihin, ya, orang-orang soleh. Lalu diberi kemuliaan, karena karomah itu kemuliaan, ya, mukjizat itu kemuliaan. Karena itu karomah, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, jatuhnya diberikan kepada orang-orang solihin tadi, maka disebut maunah. Jangan menyebut karomah. Tapi kalau jatuhnya kelebihan itu kepada aulia Allah, para wali Allah, maka itu disebutnya karomah. Kalau jatuhnya kepada para nabi dan rasul, itulah mukjizat disebutnya. Jadi sebetulnya bentuknya sama, hanya beda penyebutan, ya, supaya membedakan. Oh ini untuk para nabi dan rasul, ini untuk para aulia Allah, kekasih Allah, ini untuk orang-orang soleh. Maunah namanya. Nah jadi kalau diantara kita dengan kesolehannya lalu diberi maunah, maka jaga itu. Usahakan kalau kita diberi kelebihan, tutupi. Jangan malah dibukakan auratnya gitu. Jadi kalau kita bicarakan hal-hal itu sama ketika kita membuka aurat namanya. Kalau terbuka auratnya menjadi malu. Kalau sudah malu, mending kalau masih betah di situ, lama-lama dipermalukan terus, udah menghindar, kan gitu. Jadi janganlah sering kita menyampaikan hal-hal, apalagi pengalaman yang kita alami yang bersifat ruhani, goib, misal lalu dibukakan keluar, jangan.
ya, supaya itu tetap menjadi rahasia diri, keberkahan diri, ya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu. Tapi kadang-kadang mulut ini gatel, pengennya ngomongin, pengennya, apalagi kalau kita tahu ini dan itu lalu bangga di situ. Wah, udah jadinya rugi tuh, jadinya nggak betah lagi, ya. Jadi sesuatu yang sudah diberikan ada khususiah di dalam perjalanan, maka jaga betul itu. Kalau bisa, kalau misalkan ada orang yang tahu pun itu, ya, ada yang orang yang tahu nih, nyaksiin nih misalnya, itu baiknya kita abaikan saja, nggak usah. Paling biasanya kalau orang-orang yang sudah di makom waro itu hati-hati, orangnya selalu berhati-hati, waspada. Kalau bahasa Sunda mah apik lah. Jadi kalau di Tambi itu kan apik, tilik, jeung pamilih. Jadi selalu saja itu, kalau di makom itu selalu begitu. Nah, ya. Nah, jadi kalau orangnya sudah berhati-hati gitu, ya, biasanya di situ. Nah, maka dia nggak dilakukan dulu sebelum betul-betul dipikirkan dengan disaring lagi, apakah yang disampaikan ini hal yang seharusnya, atau malah dengan begitu menjadi fitnah, atau dengan begitu macam-macam gitu, ya, dipikirin. Jadi ketika orang yang nawi ini, kita tahu bahwa kita diberi kelebihan, ada yang nyaksiin misalnya, udah abaikan saja. Paling sampaikan begini, kalau memang harus juga tersampaikan, ya sudah, cukup kamu yang tahu, gitu aja, cukup kamu yang tahu, ya. Itu jangan diekspos lagi, gitu, ya, supaya terjaga di situ, ya, terjaga dari banyak hal lah, terutama nanti fitnah-fitnahnya. Baik hadirin, itu saja ilmiahnya. Jadi mudah-mudahan majelis ini penuh dengan barokah dan karomah. Mudah-mudahan dengan manakib ini Allah ampuni dosa kita, kafaratun anidzunub. Jadi dengan membacakan manqobah, dengan kita memperingati sosok Sultan Aulia ini dengan karomahnya, maka ini menjadi kifarat dari dosa-dosa, dan menjadi asbab Allah menurunkan rahmatnya untuk kita, dan menjadi asbab juga Allah hasilkan maksud dan hajat kita. Demikian, hadanallahu wa yakum ajain mallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.